Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum anak solih dan solihah? Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Hari Kebangkitan. Namun sebelum itu, Ustazah Uli punya tebak-tebakan ya. Coba ditebak, didengarkan dengan baik. Jika ada 1 kilo batu dan ada 1 kilo kapas, ketika dijatuhkan ke atas kaki, apa yang lebih sakit? Yang tahu jawabannya, silahkan kirim japri ke Ustazah ya. 3 anak pertama akan mendapatkan stiker. Lanjutkan ke materi ya, anak salih-salihah. Di pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang Hari Kebangkitan. Kita akan mengetahui tentang kejadian-kejadian apa sih yang terjadi pada Hari Kebangkitan. Coba semuanya dibuka buku paket akidah. Kita akan membaca surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Yang artinya, kemudian sesungguhnya kamu sekalian setelah itu akan dimatikan, dan kemudian kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 15 dan 16. Anak solih dan solihah, hari kebangkitan itu disebut juga dengan Yaumul Ba'ats, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali makhluk yang telah mati dan membangkitkan mereka dari alam kubur. Ada 8 kejadian setelah hari kebangkitan. Yang pertama, Al-Mahsyar. Apa itu Al-Mahsyar? Al-Mahsyar artinya adalah tempat berkumpul seluruh umat manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir. Semuanya dikumpulkan di sebuah tanah lapang yang sangat luas. Matahari sangat dekat berada di atas kepala mereka. Semua makhluk sibuk dengan diri mereka masing-masing menunggu saat dipanggil menghadap Allah. Jadi pada saat dibangkitkan di Al-Mahsyar, kita tidak mengenali lagi siapa orang tua kita, siapa anak-anak kita, siapa teman-teman ataupun guru-guru kita. Karena semuanya sudah sibuk dengan urusannya masing-masing. Yaitu Ardul Amal. Apa itu Ardul Amal? Yaitu diperlihatkan seluruh catatan amal manusia dari catatan yang paling kecil hingga catatan yang besar. Ingat, dalam diri kita, di setiap langkah kita selalu ada 2 malaikat yang menyertai kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Malaikat yang senantiasa mencatat setiap amal perbuatan kita, amal perbuatan yang baik maupun yang buruk. Kejadian yang ketiga yaitu Al-Hisab. Apa itu Al-Hisab? Yaitu perhitungan amal. Maka orang yang beriman akan dihitung amalnya dengan mudah dan cepat, sedangkan orang yang tidak beriman akan dipersulit perhitungannya. Kejadian yang keempat yaitu Al-Mizan. Apa itu Al-Mizan? Yaitu timbangan, digunakan untuk menimbang seluruh amal manusia. Maka barang siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih berat dari dosanya, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dan hidup senang di sana. Namun, jikalau amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Kejadian yang kelima yaitu Al-Haud. Apa itu Al-Haud? Artinya telaga di alam mahsyar. Telaga yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Al-Kautsar.
Orang-orang yang berimanlah yang akan merasakan nikmatnya minum dari telaga ini. Kejadian keenam yaitu as-sirat. Apa itu as-sirat? Artinya jembatan, yaitu jembatan di akhirat yang berada di atas neraka yang sangat panas. Ketika menyeberangi jembatan ini, ada banyak sekali macam-macam manusia dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menyeberang secepat kilat, ada juga yang seperti mengendarai kuda. Ada yang berlari, ada yang merayap, dan ada juga yang berjalan dengan duduk di atas kedua kakinya. Semua itu tergantung dari amal ibadah kita. Kejadian yang ketujuh yaitu al-jannah. Apa itu al-jannah? Al-jannah artinya syurga, yaitu tempat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman dan amal saleh. Kejadian yang kedelapan yaitu an-nar. Apa itu an-nar? An-nar adalah tempat yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang banyak berbuat dosa dan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita dimasukkan ke dalam neraka, maka seluruh kebahagiaan yang pernah ia rasakan di dunia akan hilang dan tidak pernah dia ingat selamanya. Na'udzubillah. Nah, anakku yang soleh-solehah, dalam pembelajaran kali ini belajar tentang bahwa hari kiamat itu juga disebut dengan al-ba'ats, yaitu hari kebangkitan. Kita juga belajar bahwa setiap makhluk hidup akan dibangkitkan dari kubur mereka dan akan dipertanyakan tentang amal yang telah mereka perbuat. Lalu ada 8 kejadian setelah al-ba'ats. Yang pertama al-mahsyar, yang kedua ardul amal, yang ketiga al-hisab, yang keempat al-mizan, yang kelima al-haud, yang keenam as-sirat, yang ketujuh al-jannah, dan yang kedelapan an-nar. Masya Allah, materi akidah di bab terakhir ini sudah selesai ya anak soleh dan solehah. Jikalau ketika dalam membaca materi ada beberapa yang belum kalian pahami, silahkan tulis pertanyaan kalian sekarang di buku akidah, buku tulis akidah, lalu kita akan bahas di pertemuan pekan depan insya Allah. Dalam materi ini Ustazah akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah membuat mind mapping dari materi kita hari ini. Contohnya bisa kalian lihat di buku Akidah halaman 85. Referensi desain pembuatan mind mapping bisa kalian cari di Google sesuai dengan kreativitas masing-masing. Jazakumullahu khairan katsiran solih-solihah. Semoga Allah mudahkan hari-hari kita dalam belajar ilmu-ilmunya. Amin, Allahumma amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jikalau ada kesalahan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.